seperti ini. Nah, jadi ini sangat aman sekali. Kita tanam seperti ini, kita tinggal beri tambahan. Nah, kita untuk akar tidak apa-apa, kita kurangin lagi, kita potong juga sekaligus menstimulus akar yang baru lagi ya. Nanti akan saya tanam di pot ini, dan kemudian juga pasti saya pakai WK soil ya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini baru lihat media ini, jadi media ini memang saya buat khusus untuk bonsai mini ya. Kurang lebih sudah 5 tahun lebih ya saya membuat ini ya, artinya 5 tahun sudah saya pasarkan untuk umum. Ya, tentu saya sedikit memberi penjelasan bagaimana secara definisi. Tentu konsep bonsai dengan bonsai painting atau diorama tentu berbeda ya. Singkatnya saya mendefinisikan di mana kalau seni bonsai itu dia lebih mengutamakan teknik, skill untuk mengolah pohon itu sendiri ya, di mana pohon ini diolah sedemikian rupa untuk mentransformasi pohon besar menjadi pohon mini ya, menjadi yang kita dapat referensi dari alam, kemudian ditransformasi ke pohon miniatur, pohon kecil, tentu dengan kemampuan teknik ya. Jadi teknik ini yang diunggulkan ya, artinya teknik di mana proses mengolah pohon ini menjadi lebih utama ya, dalam proses pembentukannya. Tapi dalam seni painting tentu ada aspek lain atau mengkolaborasikan dengan elemen lain seperti landscape ya, artinya ditanam dalam sebuah landscape pemandangan, biasanya sih cenderung bebatuan atau danau seperti itu. Tapi dalam diorama hemat saya mendefinisikan di mana penggabungan antara painting ini dengan elemen lain yang secara dramatik menggambarkan sebuah ilustrasi ya, ekosistem. Ekosistem di sini artinya ada tumbuhan, ada landscape, bebatuan atau mungkin hamparan tanah ya, dan juga ada kehadiran makhluk hidup lainnya, bisa hewan, bisa manusia, bisa juga benda-benda lain seperti rumah, perahu, atau banyak hal lain ya. Nah itu di mana diorama tidak bisa dinilai atau difokuskan hanya pada objek tunggal saja, artinya tidak berdiri sendiri ya. Kalau tadi bonsai secara estetik semua difokuskan pada pohon itu sendiri ya, berdiri sendiri. Jadi ya pohon juga pot ya. Tapi dari diorama ini dia punya unsur-unsur lain yang memang digabungkan menjadi sebuah narasi ya. Ada sebuah ilustrasi sendiri yang nanti tercipta dramatik ya. Oke. Nanti saya akan tambahkan lumut untuk memberi kesan kehidupan atau vegetasi di sekitar pohon ini ya. Ya, secara artificial di sini lumut menjadi seolah seperti rumput ya, karena tidak mungkin kalau pohon mini sekecil sebelum pasang lumut ya, saya gunakan moss busuk. Moss ini saya pilih yang
terbuat dari lumut ya, lumut yang sudah dibersihkan, biasanya seperti lumut pakis ya, tapi sudah busuk. Nah, kenapa yang sudah busuk? Biasanya di sini dia lebih tahan menyimpan airnya ya, dan kemudian nanti akan lebih mudah dia ditubuhin lumut. Jadi ini bagus sekali untuk pertumbuhan lumut. Nah, namun sebelumnya harus dicuci dulu, mossnya ini dicuci karena dikhawatirkan banyak ada spora dari gulma ini, ya nantinya kesannya ditumbuhin gulma. Nah, setidaknya mengurangi ya. Nah, setelah ini kalau sudah ada mossnya, kita pakai lumut, jadi kelembapannya bisa terjaga. Nah, seperti ini. Ya, untuk lumut teman-teman bisa cari di pinggir-pinggir tembok, tapi biasanya saya sering menggunakan lumut yang belum tumbuh tua ya, belum hijau sekali. Jadi kalau bisa yang masih dia baru mau setengah tumbuh seperti ini ya, jadi masih tipis-tipis. Nah, itu cenderung dia tahan hidup ya, karena kita dipindah di sini dia masih proses pertumbuhannya masih berjalan, dibanding yang sudah tua nanti daya tahannya dia kurang. Jadi ketika nanti kena mungkin panas, nah itu karena daun lumutnya ini sudah lebat, sudah tinggi, jadi cepat kering, dan kalau sudah mati ya sudah, dia tidak ada generasi yang akan tumbuh lagi. Jadi setelah ini seperti ini ya, nanti kita tambahkan patungnya ya, seperti ini. Saya gunakan lem. Sementara seperti ini, nanti kita bisa finishing lagi. Kemudian penambahan peda ya, seperti ini. Di sini saya akan kasih aksen lagi lumut yang tanah-tanah lubang ini, yang nantinya akan memberi kesan lebih natural lagi ya. Biasanya kalaupun lumutnya ini mati, tidak apa-apa dibiarkan, nanti karena masih ada sisa-sisa media dan juga nanti akan tergenang oleh air, nanti lumutnya akan tumbuh sendiri ya. Ini hanya lumut ini mesti mulus saja. Kemungkinan nanti ada mungkin semacam spora yang dia jatuh ke permukaan yang lembab ini, yang nantinya dia tumbuh ya. Jadi ada tumbuh, biasanya gulma juga lumut tumbuh sendiri ya. Nah, seperti ini nanti akan tumbuh sendiri, hidup ya. Seperti ini, jadi terlihat alami ya. Jadi ada beberapa yang memang dalam seni painting atau diorama ini ada elemen-elemen lain yang menjadi hal
terkadang seringkali diabaikan, namun penting untuk membangun suasana menjadi sebuah karya yang lebih artistik lagi ketika ditumbuhin dengan mungkin gulma secara alami ya. Tapi kita jangan terlalu over, kita kontrol saja, dikurangi, pangkas. Nah, jadi ini menjadi lebih natural lagi ya. Ini nanti ketika sudah semakin lama dia akan lebih terlihat alami lagi ya. Ya seperti ini teman-teman, kurang lebih hasilnya. Ya, mungkin buat teman-teman yang ada tertarik atau mungkin ingin memberi merchandise untuk sahabat dekat atau rekan kerjanya yang sehubungan dengan tempat kerjanya tentunya, ya mungkin jika tertarik untuk membuat hadiah seperti ini, bisa juga di kontak di DM saja. Jadi ini kebetulan miniatur ini kemarin saya tidak menghargai, tapi saya diganti biaya proses pembuatannya untuk miniatur 500.000, dan ini beli sendiri ini sekitar 250 ya. Jadi ini dengan miniatur saya apresiasi 750, tidak termasuk pohon ya. Tapi kalau teman-teman tidak punya pohonnya dan ingin sekalian satu set dengan pohon juga bisa nanti, karena pohon juga beda-beda dan tentu harga dan kualitas juga akan menentukan ya nilainya ya. Kurang lebih seperti ini ya buat teman-teman yang saat ini baru bergabung. Jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan loncengnya, karena mungkin akan setiap hari akan ada tayangan-tayangan menarik dari WK Art, dan supaya tidak tertinggal ya. Jadi kalau sudah tertinggal, wah bisa nganu. Jadi segera dianuin aja loncengnya sama subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.